Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan hari ini yaitu pendampingan yang kelima. Kita fokus yang pertama adalah penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian dilanjut dengan rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian perkembangan komunitas praktisi, dilanjut dengan dialog pasca observasi, kemudian sebagai penutup yaitu bagian terakhir pendampingan refleksi. Untuk yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini Berkaitan dengan modul 3. Berarti berkaitan dengan pemetaan aset, berdasarkan pengalaman dari belajar di modul 3 itu tadi saya yang tadinya tidak tahu tentang pemetaan aset, bahwa siswa itu sebenarnya punya potensi banyak sekali aset-aset di lingkungan kita. Terus sekarang saya lebih tahu bahwa sebenarnya di sekolah itu banyak sekali aset-aset yang bisa kita gali dan bisa kita manfaatkan untuk kepentingan di sekolah. Jadi intinya di modul 3 selama kurun waktu 1 bulan terakhir ini saya akan mempelajari tentang aset baik secara biotik maupun abiotik. Mungkin yang tadinya kita hanya tahu aset itu seperti gedung, lemari dan yang lain-lain, tapi kita lebih luas lagi ya. Luas lagi ternyata lingkungan di sekitar sekolahan juga salah satu bagian aset dari kita. Kita dekat dengan tempat wisata juga itu salah satu aset dari kita, termasuk komite sekolah dan lain sebagainya itu merupakan aset dari sekolah. Terima kasih. Berarti dengan memang sudah memahami di modul itu. Kemudian hal apa yang dianggap Pak Edi itu sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring? Untuk jurnal pemantauan pembelajaran daring, tentunya itu tadi di modul 3 ini saya memahami tentang aset yang ada di daerah, yang ada di sekolah. Itu merupakan salah satu wawasan baru, pengetahuan baru yang baru saya dapatkan di pendidikan calon guru bergerak ini, khususnya di modul 3 yang tadinya saya belum tahu. Itu merupakan salah satu capaian yang sudah saya pahami dan nanti ke depan akan saya terapkan sebagai salah satu bentuk nyata sesuai dengan apa yang saya pahami di modul 3. Terima kasih. Jadi dengan memang sudah berpraktek baik dengan teman sejawat. Kemudian untuk observasi kemarin dengan teman sejawat sudah dilaksanakan. Observasi dengan teman sejawat sudah. Ada videonya? Sudah ada videonya sudah. Ya. Terima kasih. Kita memasuki pada penerapan aksi nyata modul 3.1 berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Edi lakukan. Bagaimana hal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Edi? Dan nantinya keputusan yang saya lakukan itu sebenarnya harus kita manfaatkan potensi dari siswa. Jadi selama ini kan program-program yang saya lakukan, saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan hari ini yaitu pendampingan yang kelima. Kita fokus yang pertama adalah penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian dilanjut dengan rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian perkembangan komunitas praktisi, dilanjut dengan dialog pasca observasi, kemudian sebagai penutup yaitu bagian terakhir pendampingan refleksi. Untuk yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini?
berkaitan dengan modul 3. Berarti berkaitan dengan pemetaan aset, berdasarkan pengalaman dari belajar di modul 3 itu tadi saya yang tadinya tidak tahu tentang pemetaan aset bahwa siswa itu sebenarnya punya potensi banyak sekali aset-aset di lingkungan kita. Terus sekarang saya lebih tahu bahwa sebenarnya di sekolah itu banyak sekali aset-aset yang bisa kita gali dan bisa terlibat ada di dalamnya, bahwa mereka itu punya potensi, kita rekrut, kita beri mereka tentang sebuah program, kemudian baru kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi selama ini kan program ada di saya atau guru-guru yang lain, rencana ada, bahkan kadang merupakan evaluasi. Jadi yang kemarin itu berpusat pada guru, kalau sekarang sangat berusaha untuk berpusat pada siswa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apa hal yang menurut Pak Edi masih perlu dikembangkan atau dievaluasi? Ya, yang perlu dikembangkan dan dievaluasi ya sosialisasi bersama dengan rekan-rekan seperti yang lainnya, yang tentunya mereka secara teori belum memahami secara maksimal bahwa sebenarnya kalau melaksanakan program itu harus melibatkan siswa. Itu yang merupakan suatu tantangan bagi saya, melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat, biar mereka sama-sama mengetahui bahwa sebenarnya murid kita itu punya potensi. Kita harus mampu menggali potensi yang ada dari mereka. Terima kasih. Kemudian apa yang menurut Pak Edi mendukung keberhasilan keputusan yang diambil? Ya, tentunya paling utama adalah kolaborasi. Kita melaksanakan suatu program tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah kita. Jadi yang paling utama itu adalah kolaborasi dan kebersamaan. Dengan kolaborasi dan kebersamaan, insya Allah nanti suatu program yang kita laksanakan, yang kita rancang akan dapat berhasil dengan sukses. Terima kasih. Selanjutnya, adakah pengalaman yang terjadi pada diri Pak Edi sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika? Dilema etika ini berkaitan di luar lingkungan sekolah ya, berkaitan kebetulan ini kan kemarin di tahun 2023 bulan Januari kebetulan ada reshuffle kepengurusan MGMP PAI di Supranti Bongkar. Nah itu kebetulan di kepengurusan yang lama itu kan saya posisi sebagai sekretaris. Kemudian di tahun 2023 ini saya posisi sebagai ketua. Nah di antara waktu itu salah satu permasalahan yang ada, sekretaris yang lama itu memegang uang kas dan belum mampu diberikan kepada bendahara yang pengurus yang berikutnya. Permasalahannya saat itu dana yang dipegang oleh bendahara yang lama itu digunakan untuk pengobatan istrinya yang kebetulan saat itu sakit cukup parah. Bahkan sekarang istrinya meninggal dunia. Tapi saat itu si Pak Bendahara itu sebetulnya namanya Z gitu, memang betul-betul sedang kondisi kurang baik ekonominya, sehingga secara pribadi ngobrol dengan saya, ini saya minta tolong uang saya pakai dulu, tapi nanti insya Allah kalau saya sudah ada mau tak kembalikan. Nah ini alhamdulillah kondisi saat itu berarti saya mengalami dilema. Pertama bahwa itu adalah uang organisasi. Nah, tapi secara kemanusiaan saya juga harus menolong bendahara itu, teman juga yang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Tapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sudah kondusif, sudah kembali normal seperti biasanya. Kemudian menurut Pak Edi, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Edi itu sudah sesuai dengan prinsip atau langkah yang dipelajari pada modul 3.1? Menurut saya itu sudah sesuai dengan prinsip. Saat itu saya tidak mempublikasikan permasalahan itu ke depan publik atau rekan-rekan pengurus dan CGP yang lain.
dikarenakan untuk menjaga rasa atau istilahnya bentuk sebuah empati biar teman saya itu tidak mendapatkan cibiran atau hal-hal yang negatif dari pengurus yang lain. Akan tetapi itu saya berani spekulasi semacam itu karena saya sudah paham bagaimana teman saya itu tentang bentuk tanggung jawab. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Edi. Kemudian apa yang menurut Pak Edi masih perlu dikembangkan atau masih perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu artinya ya tentunya masih banyak sekali saya harus belajar tentang sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Artinya keputusan itu tidak mengecewakan orang lain dan tidak merugikan orang lain. Itu yang masih harus saya pelajari untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Kita harus masih belajar sering-seringlah memutuskan sesuatu seperti itu. Jadi mencari masalah Ya, gitu, Pak. mencari masalah dan diselesaikan. Diselesaikan. Ya, kita belajar menyelesaikan sesuatu. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Edi. Selanjutnya rancangan program yang berdampak pada murid. Apakah Pak Edi sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, saya sudah merancang suatu program, bahkan program itu sudah berjalan, tapi memang belum begitu maksimal karena memang tidak ada alur yang sesuai dengan disarankan pada ketika saya belajar di modul 3.3. Jadi program itu tadinya awal mulanya tidakkah saya kasih nama, hanya berjalan begitu saja. Tapi begitu saya belajar di modul 3.3 bahwa suatu program harus kita punya judul, punya tujuan, punya latar belakang. Lah, saya punya suatu program yang saya namakan Gemesjan, gerakan menuju sehat jasmani dan rohani. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang saya ambil di hari Jumat. Karena mengapa di situ saya katakan sehat jasmani dan rohani? Karena siswa kita itu tidak hanya butuh dari segi jasmaninya saja, maka rohaninya juga perlulah. Kegiatan yang saya laksanakan di hari Jumat itu 1 jam pelajaran di awal jam pertama ketika hari Jumat itu saya ambil dua sisi. Yang pertama dari sisi kesehatan jasmani, itu anak-anak biasa melaksanakan senam jalan santai di lingkungan sekolah kita, yaitu sebagai bentuk sehat jasmani. Kemudian sehat rohaninya itu saya ambil di hari Jumat Kliwon. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan itu saya ambil 1 hari untuk bareng-bareng berada di halaman sekolah melaksanakan baca Yasin dan tahlil secara bersama-sama. Ini sebagai salah satu upaya untuk kesehatan rohani bagi siswa-siswa saya pada khususnya dan rekan-rekan guru yang ada di SMP 2 Randu Bongkar. Jadi saya sudah punya program, sudah berjalan, tapi baru saya kasih keyword atau nama. Berarti program tersebut memang sudah di-ACC oleh kepala sekolah, sudah dilaksanakan, hanya saja ditambahkan setelah Pak Edi belajar di modul 3.3. Ada alur yang terstruktur. Terima kasih, luar biasa sekali. Selanjutnya, dukungan apa saja yang Pak Edi perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Ya. Pertama berarti saya dapat dukungan paling vital sekali dari kepala sekolah. Kepala sekolah mendukung, kemudian saya melakukan koordinasi dengan guru olahraga sebagai yang nantinya memposisikan dirinya sebagai menuju kesehatan jasmaninya. Dan setelah selesai, kemudian saya koordinasi dengan wali kelas dan seluruh rekan guru, sehingga itulah yang jelas yang dibutuhkan ya stakeholder yang ada di sekolahan atau khususnya di SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Setelah program itu disetujui kepala sekolah, kemudian sudah ada dukungan dari berbagai pihak. Apakah menurut Pak Edi dalam program ini ada tantangan yang dihadapi? Ya. Tantangan yang dihadapi tentunya kita ketika harus mengumpulkan siswa-siswi dalam satu ruangan atau dalam satu tempat, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, paling tidak 15 menit untuk mengkondisikan
siswa biar terkondisi. Contohnya misalnya kita kan hanya punya aja waktu 40 menit, sementara 15 menit itu hanya digunakan untuk mengkondisikan siswa, karena jumlahnya siswa kita hampir mendekati angka 900, hampir mendekati angka 1000. Untuk mengkondisikan mereka itu butuh kerjasama dari semua guru yang sangat dibutuhkan, sehingga ketika mengkondisikan anak-anak harus hening, harus konsentrasi pada sebuah kegiatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu salah satu tantangan yang ada di dalam kegiatan yang saya lakukan. Ya, terima kasih. Setelah ada tantangan, apa upaya Pak Edi untuk menghadapi tantangan tersebut? Apa Pak Edi hanya sendirian? Apa harus bagaimana? Iya. Dari tantangan yang ada, tentunya saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, khususnya wali kelas, itu meminta tolong supaya mengkondisikan kelas masing-masing. Artinya salah satu wali kelas bertanggung jawab di kelas yang jadi wali kelasnya, sehingga dengan demikian di sini kan ada 27 rombel. Ketika 27 orang sebagai wali kelas itu mampu mengkondisikan kelas masing-masing, otomatis semakin cepat anak-anak kita akan mengkondisikan duduknya atau mungkin menyiapkan kegiatan dalam suatu program. Melibatkan wali kelas pada khususnya dan bapak ibu semua yang ada di SMP Negeri 2. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Edi. Kita memasuki pada perkembangan komunitas praktisi. Apa selanjutnya perkembangan komunitas praktisi? Pak Edi, apakah Pak Edi sudah merintis komunitas praktisi di sekolah yang Pak Edi sebagai guru penggerak? Ya. Komunitas praktisi yang sudah saya bentuk tentunya berkaitan dengan komunitas praktisi khusus mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu adanya MGMP di tingkat sekolah itu sudah saya bentuk dan saya maksimalkan, di mana komunitas-komunitas itu ada, kita manfaatkan, kita kembangkan untuk misalnya kita membuat modul ajar atau mungkin kita membuat KKTP dan lain sebagainya berkaitan dengan pembelajaran, itu kita buat di komunitas praktisi khususnya guru pendidikan agama Islam, termasuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kemarin tanggal 22, 23 dan 23 Oktober kita baru melaksanakan kegiatan Maulid Nabi dan Hari Santri, juga merupakan salah satu bukti dari terbentuknya komunitas praktisi guru pendidikan agama Islam yang kemudian terwujud dalam sebuah kegiatan. Jadi sudah ada perkembangannya. Berarti sudah ada namanya komunitas praktisi itu. Betul sekali, namanya ya MGMP Mapel tingkat sekolah. Terima kasih, bagus sekali. Kemudian apa saja perubahan yang menyenangkan menurut Pak Edi yang Pak Edi alami dari rekan-rekan komunitas praktisi tersebut? Ya, tentunya ya hubungan mereka baik sekali, terutama praktisi yang sudah sebut, mereka enjoy, mereka merasa senang dengan adanya kolaborasi itu, otomatis tugas-tugas dari kita secara individu akan terbantukan dengan adanya sebuah komunitas yang tadinya harus diselesaikan sendiri. Nah, kemudian dengan adanya komunitas, ayo kita selesaikan bersama-sama sehingga tugas itu akan menjadi ringan. Terima kasih. Kemudian apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi setelah Pak Edi selesai mengikuti program pendidikan guru penggerak? Tentunya ya dengan rancang karena ini terkaitannya kita dengan alur religius, ya tentunya ya ke depan nanti ketika saya sudah lulus jadi guru penggerak, tentunya yang akan saya kembangkan minimal dari unsur religius dulu. Kemudian setelah itu kita maksimalkan kegiatan-kegiatan. Sekarang sudah berjalan adanya kegiatan rohis yang di situ di dalamnya ada siswa-siswi kita yang belajar rebana, belajar sholawat, belajar tulis Al-Quran dan sebagainya berkaitan dengan
kebersamaan itu sudah mulai berjalan, dan nanti insya Allah setelah saya lulus jadi guru penggerak itu akan kita maksimalkan lagi dalam rangka untuk menciptakan siswa-siswa kita yang religius, ya tentunya ya itu tadi bersama-sama dengan komunitas yang ada, karena sekali lagi saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari rekan-rekan. Terima kasih. Berarti memang rancangan dari Pak Edi terbentuknya komunitas praktisi itu pas waktu Pak Edi mengikuti guru penggerak. Namun demikian tidak hanya dibentuk nanti ditinggalkan, tidak ya? Ada tindak lanjutnya. Kemudian setelah ada tindak lanjutnya, apa dukungan yang Pak Edi perlukan untuk bisa komunitas tersebut itu bisa berjalan secara terus-menerus dan tidak akan berhenti. Istilahnya tidak, kadang-kadang kan ada organisasi itu tidak mati juga. Ya, tentunya sekali lagi bahwa komunitas saya, khususnya komunitas Mapel PAI, tidak dapat bekerja sama juga tidak hanya antar Mapel PAI saja. Kita juga membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di Mapel lain dalam melaksanakan suatu kegiatan. Misalnya seperti kemarin kita melaksanakan peringatan Hari Santri, itu yang bisa ikut andil di dalamnya ya tentunya tidak hanya guru PAI saja, seperti wali kelas, guru Mapel lain, demi kesuksesan acara tersebut tentunya adanya kolaborasi dengan guru-guru yang lain itu yang utama. Dan yang paling utama ya tadi kepala sekolah, sepanjang kepala sekolah masih memberikan kewenangannya, dukungannya, otomatis kita akan semakin semangat untuk bergerak. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Edi bisa beristiqomah dan mempertahankan komunitas yang sudah dibentuk, kemudian menghidup-hidupi. Yang penting ada niat baik dan tekad yang bulat. Insya Allah komunitas praktisi yang sudah dibentuk akan berjalan lancar seperti apa yang direncanakan. Iya, betul sekali. Selanjutnya bagian akhir dari pendampingan. Setelah Pak Edi menjalani program guru penggerak, hal-hal apa yang menurut Pak Edi paling dikuasai, maksudnya dalam hal materi yang paling Pak Edi kuasai dan sudah dipraktekkan? Sudah dipraktekkan itu berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif itu memang sangat dibutuhkan sekali untuk usaha-usaha kita, terutama ketika kita awal pelajaran masuk, kita harus membuat kesepakatan kelas. Itu merupakan hal-hal baru yang baru saya lakukan setelah mempelajari adanya materi tentang budaya positif. Dan kemudian saya juga selaku wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian ketika mendapatkan permasalahan dengan siswa, ada siswa yang bermasalah dengan kita sudah mampu menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Itu berarti yang paling mengena sekali itu berkaitan dengan budaya positif yang saya dapatkan selama belajar dari modul 1, 2, dan 3. Terima kasih. Apakah budaya positif itu Pak Edi sudah menguasai? Apakah budaya positif itu sudah Pak Edi implementasikan kepada teman-teman yang lain? Jadinya tidak hanya kelasnya Pak Edi. Iya. Terima kasih sudah berbagi praktek baik. Selanjutnya materi apa yang menurut Pak Edi rasakan itu masih perlu belajar atau masih agak belum begitu paham di materi yang mana? Itu berarti saya pada proses yang belum begitu maksimal memahami, bahkan memahaminya itu rada lama, itu berkaitan dengan proses coaching gitu. Proses coaching ya, awal mulanya apa ini sih proses coaching ya, apa sih sebenarnya, nanti tapi begitu mendalami, memasuki ya, akhirnya kita paham ya. Juga ini artinya saya pahami itu ketika di akhir-akhir gitu. Biasanya kan saya di awal modul ketika kita sudah paham, tapi kalau yang ini agak telat gitu. Setelah kita melaksanakan praktek secara langsung, melakukan proses coaching baru memahami. Jadi bukan berarti nggak paham, tapi pahamnya telat seperti itu dibanding dengan materi-materi yang lain. Luar biasa sekali. Kemudian untuk selanjutnya
yang kemarin pendampingan kedua dengan sudah melaksanakan yang 360 derajat sudah ya, yang kepala sekolah, teman sejawat, kemudian siswa sudah dilakukan semua. Ini untuk mengingatkan Pak Edi pada pendampingan ke-6, hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan jadwal diskusi pemetaan, yaitu pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua mengundang aktor, yaitu kepala sekolah, rekan guru, kemudian murid, orang tua, tokoh masyarakat setempat, dan perwakilan dari wanita. Kemudian selanjutnya membuat notulen pada diskusi PI 6. Selanjutnya mengambil foto kegiatan yang sudah biasa. Yang terakhir yaitu mengumpulkan hasil pemetaan tersebut. Nanti mohon dipersiapkan dan Pak Edi untuk memilih waktu, itu rentang waktunya tanggal 2 sampai tanggal 10. Nanti silahkan untuk list dan untuk dipersiapkan. Kemudian untuk akhir dari pendampingan hari ini, apa yang Pak Edi rasakan yang paling menyenangkan pada pendampingan yang kelima hari ini? Ya, tentunya setiap pendampingan saya merasa senang. Artinya panjenengan tidak memberikan rasa tegang pada saya, tidak memberikan strength ya, tapi kita enjoy, kita ngobrol dengan santai, kita berbicara dengan relax, sehingga dengan keadaan yang semacam ini kita mampu menuangkan apa-apa yang sudah ada di benak saya, apa-apa yang sudah pernah saya lakukan, akhirnya dapat terangkum semua dan dapat disampaikan. Kalau kita dalam kondisi pandang, tegang, kita kadang ada sesuatu yang membeku yang tidak bisa kita keluarkan. Ya. Jadi saya senang sekali dengan kegiatan pada PI yang ke-5 ini dan PI sebelumnya. Terima kasih, karena prinsip guru penggerak adalah bahagia. Jadi ya saya berusaha untuk membuat CGP saya bahagia seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya apa untuk PI selanjutnya yang perlu ditingkatkan yang apa Pak? Saya rasa sudah cukup seperti ini. Sudah baiklah menurut saya, tidak ada yang perlu dikurangi ya. Kalau ditambah ya mungkin ada, cuma tidak terlalu signifikan. Saya rasa standar semacam ini saya sudah merasa senang, sudah merasa bisa meluapkan dan menuangkan apa-apa yang sudah pernah saya lakukan dan apa-apa yang harus dilakukan. Sudah cukup untuk kiranya. Terima kasih. Kalau seperti itu dengan sudah merasa bahagia, tidak ada tekanan, pesan saya laksanakan apa yang sudah direncanakan dengan niat yang baik dan tekad yang bulat. Insya Allah kalau dengan sudah mempunyai niat baik, tekad bulat, teman-teman sejawat akan mendukung dengan program yang dirancang oleh kita. Setidaknya itu saja untuk pendampingan yang kelima. Terima kasih. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Tunggal, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya melakukan langkah kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini saya bersama dengan Ibu Lian Novia selaku yang kemarin sempat saya lakukan observasi. Kemudian saya juga bersama dengan Ibu Jatunisa, beliau adalah pengajar praktek saya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Lia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu Lia. Ibu Lia, izin ya, saya mau melaksanakan kegiatan pasca observasi. Saya akan
ingin mengetahui sejauh mana kegiatan yang sudah kemarin dilakukan pada hari Kamis ya Ibu ya, kalau tidak salah hari Kamis. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Nisa, melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Lia, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Lia ketika kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas yang Ibu Lia ajar. Saya ingin mengerti gimana Bu Lia. Perasaannya ya tetap grogi. Walaupun sudah ada persiapan dari rencana pembelajaran, persiapan ke anak, tetap ada groginya. Dan khususnya kita ngajar di kelas Perhatikan orang lain. Ya, tetap grogi, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib dan sukses. Ya, jadi tetap ya Bu, yang namanya orang diperhatikan itu grogi ya. Grogi kayak ada yang ngawasi gimana. Padahal sudah biasa setiap hari Biasa ngajar ya Bu, tapi karena justru yang mengamati teman sendiri, nanti kalau ketahuan salahnya kan malu. Grogi, tapi tak anggap ada patung aja. Tapi waktu mau observasi semangat udah tidur. Iya, maksudnya aku bayang-bayang tuh besok gimana yang mulainya, besok gimana yang ini. Diawasi sama senior kan Bu yang lebih pintar, lebih ya di atas saya lah, pokoknya jam terbangnya sudah tinggi, pasti saya di bawah. Makanya tergrogi sekali sampai keringet dingin. Iya, nggak apa-apa Bu, saya juga sama seperti itu. Ya Bu Lia, baik, saya barangkali bisa diceritakan kembali Bu ya, ceritakan kembali area pengembangan yang kemarin sudah dipraktekkan ketika mengajar di kelas. Barangkali bisa diceritakan kembali sekarang yang sudah dilakukan area pengembangannya seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Pada kesempatan kemarin waktu observasi Bu, itu area pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan. Kebetulan pada area pengetahuannya itu saya mengambil materi informasi gizi. Dan kebetulan saya kan maksudnya IPA. Jadi waktu area pengembangannya itu siswanya mengidentifikasi zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh melalui kajian literatur. Berarti peserta didik itu mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan apa aja, kemudian zat aktif dan klasifikasi makanan. Makanan itu kan ada yang mengandung protein, karbohidrat dan lain sebagainya, itu pengetahuannya. Kemudian pada keterampilannya peserta didik itu membawa contoh makanan kemasan yang ada informasi isinya. Kemudian anak itu mengidentifikasi makanan yang mereka bawa itu mengandung apa aja, kira-kira informasi gizi yang ada di makanan itu bagus nggak kalau dikonsumsi setiap hari. Itu area pengembangan pada keterampilan. Ya, terima kasih. Jadi ada sudah berhasil ya area pengembangan yang kemarin sudah dilakukan, sudah berhasil sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan seperti itu ya. Berhasil, alhamdulillah berjalan sukses. Anak-anak sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, mereka memahami apa tujuan pembelajaran saat ini. Ya, luar biasa sekali. Kemudian begini ya Bu ya, yang namanya suatu kegiatan itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan, pasti seperti itulah ya. Nah, mungkin kita melakukan kegiatan yang sempurna itu sangat jarang sekali ya. Nah, menurut Bu Lia yang kemarin sudah dilakukan kegiatan pembelajaran di kelas, adakah kekurangannya dari sisi mana? Ada kekurangannya dari siswa. Saya selalu kurang waktu pembagian kelompoknya kurang berdasarkan gaya belajar, seperti yang tadi saya lihat di proses pembelajarannya Pak Edi. Kemarin saya itu belum membagi kelompok sesuai gaya belajar siswa berdasarkan visual, auditori, tadi belum seperti itu. Saya baru membagikan kelompok sesuai dengan metode lama. Metode lama itu kayak misalkan
membagi 6 kelompok, berarti anak dihitung 1 sampai 6, kemudian 1 sampai 6 lagi nanti yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1 itu ya Bu, masih dengan metode lama. Nah, itu ternyata kurang efektif. Jadi di dalam kelompok itu masih ada anak yang kurang minat. Berarti dalam kelompok itu anak kurang semangat, tidak minat. Maksudnya apa? Di situ dia cuma ada yang nyoret-nyoret meja, nyoret-nyoret kertas, malah ada yang makan sendiri. Kan ada anak ada yang bawa mie instan ya. Jadi mie-nya diremuk, ditaruh di kertas, anaknya makan. Yang lain seperti itu. Oh, berarti dia kurang minat gitu kan. Saya menyimpulkannya kurang minat. Itu ternyata pembagian kelompok harus sesuai gaya belajar ya. Jadi kalau sesuai gaya belajar seperti yang saya lihat tadi, anak lebih semangat, lebih efektif dan lebih paham. Berarti itu ya sisi kelemahannya kemarin Ibu Lia belum sempat membagi kelompok-kelompok dalam sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Termasuk mungkin yang saya lihat dan saya amati sendiri, kebetulan Ibu Lia sudah mempersiapkan proyektor segala macam, ternyata malah mati lampu. Itu bagian dari kelemahan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya Bu Lia, dari sisi tadi kan dari sisi kelemahan, yang jelas pasti ada kelebihan. Kelebihannya apa kira-kira yang bisa Ibu Lia ceritakan ke saya? Kelebihannya kebetulan pas jadwalnya observer, pas di kelas yang lumayan favorit, jadi anaknya sudah connect langsung, sudah kondisional dan ya anaknya sudah dikondisikan proses pembelajarannya jadi asik sejak baik, Aktif ya, aktif sekali ya. Baik, terima kasih Bu Lia. Kemudian selanjutnya, kira-kira setelah kemarin mencoba ya, ibaratnya mencoba melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, kira-kira tindak lanjut apa yang ingin dilakukan Bu Lia untuk kedepannya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu? Tindak lanjutnya berarti untuk pembelajaran materi selanjutnya, ketika akan melakukan pembelajaran, saya harus menyiapkan anak dulu, kemudian pembagian kelompoknya berarti harus diubah ya Bu, sesuai dengan gaya belajar siswa. Nanti berarti saya perlu belajar lagi dengan senior. Kita jalan berkurang tentunya harus banyak-banyak belajar kan ya Bu, memberikan ilmu yang baik itu supaya insya Allah nanti pada pembelajaran materi selanjutnya akan diterapkan pada pembagian kelompok. Baik, terima kasih Lia yang sudah siap dari awal, dari pas observasi, kemudian observasi, kemudian sekarang yang terakhir kita melakukan kegiatan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hal tersebut. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada beliau Ibu pengajar praktek untuk sedikit memberikan umpan balik kepada kegiatan yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Dipersilakan untuk Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi dan Bu Lia Iya. yang alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, kemudian lebih sensitif dan juga aktif. Berarti Bu Lia juga sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, di mana yang sebagai observer adalah Pak Edi. Berarti kemudian lebih sensitif dan juga aktif. Berarti beliau juga sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, di mana yang sebagai observer adalah Pak Edi. Berarti dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Berarti tidak hanya Pak Edi yang melaksanakan sendirian, tetapi ada teman sejawat yang sudah melakukan. Meskipun memang yang namanya pembelajaran itu kadang-kadang kalau pas lagi ditungguin yang lebih senior atau ditunggu siapapun itu grogi, padahal setiap hari sudah pekerjaannya, tapi tetap itu manusia ya itu muncul dengan sendirinya ya, meskipun misalkan
ya istilahnya sudah senior ataupun junior itu sama saja perasaan itu muncul ya Pak Edi. Betul sekali. Dimana di sini Pak Edi sebagai senior dan junior itu tetap perasaan manusiawi itu muncul ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Harapan saya sebagai pengajar praktik, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi lakukan pada minggu kemarin dan tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Edi, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan tidak hanya guru agama dan guru IPA saja, tapi mudah-mudahan bisa semua di istilahnya SMP Negeri 2 ini melaksanakan seperti itu sehingga pembelajaran akan menyenangkan. Nah, jangan seperti monoton dengan metode lama. Jadi kita apa ya sesuai dengan perkembangan zaman apa yang sedang bahasanya bahasa anak muda. Sekarang sudah kita ketemu dengan kurikulum merdeka, ya melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan dan kita berusaha untuk bisa lebih baik ya, karena yang namanya guru kan berarti jangan adalah terus kemudian jangan kita masih seperti yang dulu dan ilmu yang terus ilmu menurut zaman sehingga kita bisa terus belajar ya menjadi lebih baik lagi karena kita itu ketemunya dengan benda hidup, benda hidup dengan benda mati. Mungkin kalau dengan benda mati kita tidak bisa dinilai, tapi kalau dengan benda hidup meskipun anak-anak akan bisa menilai kita dengan proses dengan tingkah laku kita. Mudah-mudahan dengan kita lebih baik, semangat anak akan menjadi baik dan akhlak terutama akhlak anak juga akan meniru kita karena kita adalah guru sebagai keluarga. Saya ini itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan harapan saya bisa dilaksanakan. Itu tidak hanya harapan kepada jenengan, harapan kepada diri saya juga. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang tadi Pak Edi laksanakan. Saya juga akan menerapkan, akan berusaha dan terus berusaha karena yang namanya manusia hari ini sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Kalau ada kesempatan mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Dan saya assalamualaikum. Terima kasih sekali Bu Wati Nisa selaku pengajar praktik yang sudah memberikan umpan baliknya terhadap kegiatan apa yang sudah saya lakukan, yaitu kegiatan observasi yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja, berjalan dengan lancar tanpa suatu apapun. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.